Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, bantu kami untuk menjadi lebih rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, baik dengan kata-kata, dengan pikiran, perasaan, dengan tindakan, dengan mulut. Bantu kami untuk rendah hati, Bapa, seperti Putramu Yesus dan Bunda Maria. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bacaan pertama hari ini kita belajar dari pengalaman bangsa Israel. Mereka dikalahkan oleh orang Filistin dan ribuan orang tentara mati. Lalu mereka sedih. Mereka bertanya, mengapa Tuhan memberikan ini kepada kami? Lalu ada yang mengusulkan supaya mereka mengambil tabut perjanjian yang berisi mana, yang berisi tongkat Harun, yang berisi loh batu. Tabut perjanjian ini di dalamnya adalah tanda kehadiran Tuhan, tanda pendampingan Tuhan. Dan mereka berharap dengan kehadiran Tuhan ini mereka dapat mengalahkan orang Filistin. Ternyata tidak. Justru orang Filistin lebih banyak menghancurkan orang Israel. Ribuan tentara Israel mati terbunuh. Saudara, apa yang mau saya sampaikan adalah motivasi mereka menggunakan Allah untuk kepentingan mereka sendiri. Bahkan tabut perjanjian kemudian dirampas oleh orang-orang Filistin. Saudara, kerap kali ya, kita dengan hidup rohani kita menganggap bahwa kita lebih hebat, lebih jago, lebih penuh kuasa. Karena Tuhan bersama kita. Jangan pernah sekali-sekali kita menggunakan yang rohani untuk kepentingan egoisme kita. Motivasi ini yang menurut saya yang membuat Tuhan tidak suka. Motivasi. Ya. Maka mari saudaraku kita menggunakan motivasi yang murni dalam diri kita. Berbahagialah ya orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mari kita berjuang untuk memurnikan pikiran kita, perasaan kita, hati kita, agar kita bukan kepentinganku sendiri, tapi kepentingan kemuliaan Allah. Ketika kemuliaan Allah diangkat, dipuji-puji, ya, kebaikan Allah, cinta kasih Allah menjadi kekuatan kita. Dan itu pula yang kita lihat dalam bacaan Injil hari ini, seorang kusta, sekali lagi, seorang yang tersingkirkan, seorang yang terkutuk, seorang yang dibuang, seorang yang tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Bayangkan dengan wajah, dengan tubuh yang rusak, jelek seperti monster ini. Tapi kita lihat perjuangan batinnya, dan dia datang kepada Yesus dan tersungkur di depan. Sekali lagi kata tersungkur di depan Yesus. Yesus, kalau engkau mau, sembuhkan aku. Tuhan pasti mau. Tuhan pasti dengan rendah hati. Kalau kita meminta dan memohon dengan rendah hati, kita tidak berhak untuk mendapatkan itu. Tetapi ketika kita mohon dengan rendah hati, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Semoga sekali lagi kerendahan hati menjadi perjuangan seluruh hidup kita. Ya. Nah, kenapa kita harus rendah hati? Karena kesombongan adalah awal dari jatuhnya manusia dalam dosa. Kesombongan adalah warisan yang diberikan oleh Adam dan Hawa kepada kita semua. Mengagungkan diri kita sendiri, merasa diri hebat, merasa diri menang, merasa diri jaya, merasa diri. Dan itulah musuh Tuhan sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita. Hari ini kita belajar untuk rendah hati. Ketika kita dihina, diejek, diperlakukan, kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan perkara kita. Berkat Tuhan atas kita semua untuk menjadi lebih rendah hati seperti Kristus setiap hari rendah hati. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.